Selamat pagi, Bu Yuli. Selamat pagi, Bu Christine. Iya, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, Ibu hari ini akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Ya, di mana kegiatan supervisi ini merupakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Kemudian, saya boleh tahu, untuk kegiatan supervisi ini Ibu melaksanakan di kelas berapa ya, Bu? Saya supervisi kali ini di kelas 1B. Boleh tahu, Bu, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Baik, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini yang pertama, anak-anak mengenal simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang kedua, anak-anak mengenal teks Pancasila. Dan yang ketiga adalah mengenal lambang negara Indonesia. Baik. Kira-kira bagian mana nih yang saya perlu awasi ketika kegiatan supervisi dilaksanakan? Mungkin bagian keaktifan siswa dan ketika melakukan diskusi ya, itu yang mungkin yang perlu ditekankan atau diawasi ketika pembelajaran. Baik, kita sepakati bahwa bagian yang akan saya amati, akan saya lihat nanti tentang keaktifan siswa ketika mereka sedang berdiskusi kelompok ya, Bu ya. Betul. Kemudian saya tanya, Bu, untuk strategi dalam kegiatan ini kira-kira Ibu menggunakan strategi apa nih? Yang pertama, strategi yang saya lakukan adalah dari media. Saya menggunakan media IT dan media manual, gitu ya. Kemudian juga saya menggunakan metode yang dimana metode ini metode PBL. Oke. Baik, setelah ini, Bu, setelah kita melaksanakan kegiatan supervisi, ada harapan apa yang akan Ibu capai? Ya, harapannya yang pertama anak-anak paham betul ya, Bu, tentang Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak tuh menjiwai atau memahami isi dari Pancasila itu sendiri, begitu. Jadi tidak hanya tahu lambang, tidak hanya hafal bunyi Pancasila, tapi memahami dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Baik, kalau begitu kita sepakati ya, Bu, untuk kegiatan supervisi Ibu di kelas 1B, di mana tujuan pembelajarannya anak-anak bisa memahami dan mengenal sila-sila Pancasila, kemudian simbol-simbol Pancasila. Untuk strateginya menggunakan keaktifan siswa, yaitu metode PBL juga. Baik, saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan supervisi. Semoga kegiatan supervisi ini nanti bisa lancar dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajarannya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama.
biasanya penghina itu ngapain? Ada yang tahu membacakan teks apa? Nggak tahu ya? Betul, Amara lagi teks Pancasila. Oke, baik. Dua, lambang negara Indonesia. Yang ketiga, anak-anak akan mengenal simbol. Ya, benar, betul. Tadi kepala banteng simbol dari Pancasila. Oke, ya. Sebelum belajar lebih lanjut, kita lihat video mau? Tapi simak videonya baik-baik dengan tertib ya.
simbol Pancasila. Ini dia. Yang pertama, bintang. Ini bintang. Bintang simbol silang keberapa? Bagus, bintang semua.
Baik, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bu Christine. Selamat siang. Selamat siang juga. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Sehat ya? Perjalanan habis dari luar negeri. Jadi gini Ibu, setelah kegiatan kita yang kemarin mengenai pra-observasi, kita kan sudah bicara dan kita sudah menyepakati untuk kegiatan itu. Kemudian saya sudah melihat Ibu di kelas dengan kegiatan observasinya, bagaimana Ibu mengajar di kelas. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasinya. Jadi saya minta waktu untuk kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Oke, jadi saya mau ngajukan pertanyaan boleh ya? Boleh, silakan. Iya. Ibu, gimana nih Bu? Perasaan Ibu setelah kemarin selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran? Iya. Kalau menyangkut perasaan, itu tentu saja yang pertama tuh senang ya. Senang karena bisa sharing ya dengan Bu Christine ini, bisa sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan. Karena kan biasanya saya yang mensupervisi teman-teman, tapi kebetulan kemarin itu Bu Christine yang mensupervisi saya, jadi seneng banget itu bisa sharing. Kemudian bangga juga lah, yang kedua itu bangga karena saya itu bisa meningkatkan kompetensi saya, gitu kan. Dengan sharing itu kompetensi saya insya Allah meningkat gitu ya, dengan adanya supervisi ini gitu. Iya. Tapi Ibu sadar ya, kemarin kegiatan kita diobservasi kan untuk meningkatkan kompetensi. Betul. Iya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira nih, setelah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, bagaimana tuh kegiatan yang sudah dilaksanakan? Kegiatan yang sudah saya lakukan itu saya merasa menyangkut perasaan lagi nih ya. Tenang gitu ya, kemudian juga lega ya, karena di situ saya sudah merasa nih, pada saat itu saya sudah merasa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik saya. Dari pertama saya memberikan tujuan pembelajaran gitu ya, saya memberikan tujuan pembelajaran tentang mengenal teks Pancasila, kemudian lambang-lambang negara Indonesia dan juga lambang sila-sila Pancasila dan juga lambang negara Indonesia. Kemudian saya juga sudah membuat media yang meter peserta didik saya dan metode yang cocok juga untuk siswa saya juga begitu. Oh gitu. Kira-kira dari kegiatan kemarin ada nggak yang masih belum sesuai harapan? Ada sih, ada sedikit anak-anak itu ada sebagian kecil ya, sebagian yang belum terlalu konsentrasi gitu ya, masih sibuk dengan ngobrol misalnya gitu, ada beberapa gitu, tapi itu hanya sebagian kecil aja. Oke. Nah, waktu yang kemarin kita pra-observasi, ada kesepakatan yang kemarin kita dapat, yaitu ada aspek pengembangan yang perlu Ibu tingkatkan. Kira-kira dari aspek pengembangan itu, apakah sudah berhasil atau belum ya? Secara umum, aspek yang dikembangkan itu kan keaktifan siswa ya, kemarin ya. Itu sudah berhasil secara umum ya, karena saya pada waktu kemarin itu menggunakan metode diskusi Ya. dan anak-anak itu cenderung sebagian besar memahami tujuan dari yang tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu. Oke. Apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di hati Ibu? Kalau dibilang sesuai, saya merasa sudah sesuai ya, karena selama pembelajaran itu saya merasa sudah sesuai dengan pembelajaran dengan materi, baik secara materi maupun secara karakter peserta didik. Hanya saya itu masih ada pertanyaan nih dalam diri saya sendiri, itu tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya itu masih dalam diri saya, apakah saya akan konsisten gitu melaksanakan pembelajaran atau strategi berdiferensiasi konten, proses dan produk
itu gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah saya sepertinya tuh harus mempersiapkan materi lebih baik lagi dari segi persiapan, kemudian dari segi media ataupun juga dari metode gitu ya, sehingga siswa itu lebih semangat dan aktif lagi dalam pembelajarannya. Oh gitu, Bu Christine, kira-kira. Iya, keren lah pokoknya. Tapi izinkan saya bertanya nih, kira-kira ketika kegiatan pembelajaran kemarin, Ibu ada di level berapa tuh? Udah 10, 8 deh. 8 ya? 8 deh. Kira-kira mau naik lagi nggak? Insya Allah. Berapa kira-kira? Ya 9. Kalau udah 8, insya Allah pengen ada peningkatan ke 9. Kenapa nggak ke 10? Jangan dulu. Oke deh, baik. Kemudian nih, kira-kira tadi kan sebutnya 8. Ketika bilang 9 berarti kan ada yang mau ditingkatkan. Betul. Strategi apa yang perlu disiapkan ketika Ibu mau meningkatkan kegiatan pembelajaran Ibu? Berarti kalau tadi saya berhubungan dengan yang tadi Bu Christine tanyakan ya, tentang apa namanya peningkatan di awal itu, saya ingin meningkatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Jadi saya ingin lebih memberikan media yang bervariasi misalnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Saya memang pada saat itu sudah memberikan yang apa namanya yang berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan anaknya. Saya buat video misalnya, kemudian saya buat apa tuh namanya gambar ya, secara ada juga secara audio visual gitu, dan ada juga menggunting-gunting dan sebagainya. Itu saya sudah memberikan itu, tapi saya rasa itu saya akan tingkatin lagi gitu ya, lebih bervariatif lagi, beragam lagi, dan tentunya penyajiannya lebih interaktif lagi gitu. Iya, bagus Bu. Kemudian nih, kan tadi kan strategi yang perlu disiapkan. Kira-kira untuk strategi rencana tindak lanjut itu sebenarnya untuk mencapai apa ya? Sebenarnya untuk yang pertama tuh sebenarnya untuk meningkatkan atau melakukan perencanaan yang lebih matang ya, dalam bentuk misalnya RPP atau perencanaan media, perencanaan metode itu harus lebih matang lagi gitu ya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan media yang lebih kreatif dan interaktif gitu ya. Dan juga untuk mempersiapkan asesmen ya, asesmen dari awal harus nampak nih dan sesuai gitu dari awal maupun di tengah, di inti ataupun di akhir pembelajaran. Gitu. Itu tindak lanjutnya. Hebat ya rencana tindak lanjutnya ya. Ibu akan melakukan pengembangan terus perencanaan juga, terus dihubungkan dengan materi yang cocok nanti dengan media pembelajaran. Saya mau tanya, kapan kira-kira rencana itu ingin Ibu terapkan? Insya Allah jika tidak terlalu lama ya, Insya Allah tahun ajaran baru ya. Karena kalau akhir-akhir ini kan kita sudah mulai ke apa namanya PTS ya. Kita nih sedang PTS, kemudian juga sedang mempersiapkan apa namanya kenaikan kelas juga gitu. Jadi kalau ditanya kapan, insya Allah nanti setelah tahun ajaran baru saya akan mempersiapkan lagi untuk pelajaran. Berarti di tahun ajaran baru ya Ibu mau mempersiapkan lagi supaya lebih bisa dilaksanakan. Betul. Saya mau tanya, untuk menentukan ini keberhasilannya kira-kira bagus ya, perlu bantuan siapa Bu? Seluruhnya saya perlu bantuan dari apa namanya support sistemnya, dari kepala sekolah tentunya, kemudian teman-teman sejawat,
murid-murid juga saya perlukan ya, nanti apa namanya, kalau tidak ada murid kan sama saja ya gitu, kalau tidak jadi semua apa ya, elemen di dalam sekolah itu tentu saja saya perlukan bantuannya begitu ya, di antaranya itu. Baik, keren ya Bu, rencana Ibu juga udah bagus nih, terus apa yang Ibu lakukan semuanya juga tentu karena berpikir bahwa Ibu akan meningkatkan kompetensi dari Ibu sendiri ya. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik ya. Mudah-mudahan kita sama-sama di sekolah ini bisa saling kolaborasi, bisa sama-sama belajar juga. Karena jujur kan biasanya Ibu yang supervisi saya ya, jadi sekarang kita gantian. Jadi dari sini saya bukan mau mencari kesalahan atau kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan kita, tapi kita mau cari satu hal bahwa ini adalah apa ya, untuk meningkatkan kompetensi kita, jadi pembelajaran kita itu bisa semakin meningkat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Christine, terima kasih juga. Nih biasanya kan saya nih Bu Christine yang suka supervisi teman-teman ya, tapi dalam kesempatan ini saya juga terima kasih telah diberikan kesempatan untuk disupervisi oleh Bu Christine juga gitu ya, karena terus terang nih biasanya ada dalam kegiatan kemarin tuh ada gugup dan ada sedikit tidak percaya diri gitu ya. Biasanya nggak begitu gitu. Tapi ini menjadi ilmu buat saya, pembelajaran buat saya. Mudah-mudahan pembelajaran saya ke depannya lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Semoga terlaksana ya. Amin. Terima kasih. Oke, Bu Yuli, terima kasih untuk tadi kegiatan kita dalam pasca observasi. Ada hal yang kira-kira umpan balik nggak untuk apa yang sudah saya lakukan tadi dalam kegiatan pasca? Menurut Ibu seperti apa nih dari saya? Ya, baik. Sebenarnya saya perhatikan dari awal itu sudah baik ya Bu Christine. Bu Christine itu memberikan bimbingan secara terstruktur gitu ya, artinya step by step, pelan-pelan satu-satu gitu ya, dan tidak ada tekanan apapun gitu ya, artinya tidak membuat saya jadi wah ada apa nih, enggak sih, itu sama sekali tidak ada. Jadi dari awal itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya begini. Akhirnya jadi saya itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran di kelas begitu. Nah, ketika pembelajaran di kelas pun Bu Christine selalu memantau atau memberikan saran atau umpan balik terhadap pembelajaran saya. Oh Bu Yuli, ininya sebaiknya begini gitu ya. Jadi itu yang memudahkan saya. Gitu. Nah, kemudian untuk dari kita diskusi tadi nih, apakah saya seperti Judas atau bagaimana? Oh tidak. Sebenarnya kan kita sudah ibaratnya rekan, kita sudah berrekan gitu ya, jadi rekan kerja kan sudah lama ya. Saya juga sudah memahami karakter Bu Christine dari sekian puluh tahun makanya gitu. Lebih dari 10 tahun gitu. Itu sudah menjadi hal yang wajar, sudah menjadi hal yang biasa buat kita bekerja sama dalam memajukan pendidikan intinya gitu. Tidak ada kata istilahnya Judas atau apa. Di sini kan kita sama-sama ya saling belajar. Saya belajar, Bu Christine juga belajar. Saya mendapat ilmu dari Bu Christine pun mungkin mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan begitu. Terima kasih Bu Yuli.